Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Lasar CPNS tahun 2022, Angkatan 1 Gelombang 1 Kelompok 3. Izinkan kali ini kami ingin memperlihatkan video best practice dan bad practice manajemen ASN dan Smart ASN beserta pendapat atau komentar dari kelompok kami berdasarkan tugas kelompok hari kedua, agenda 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sedang bekerja keras melaksanakan transformasi digital untuk mendukung pelayanan elektronik dengan kegiatan validasi surat ukur dan buku tanah demi terjaminnya kepastian hukum atas tanah. Pelayanan pengaduan masyarakat dapat melalui surat, kotak pengaduan, petugas pengaduan, email, dan website kami. Dengan adanya pandemi COVID-19, pada bulan April 2020, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman membuat layanan online terintegrasi Loop. Layanan tersebut merupakan inovasi layanan yang dibuat untuk memudahkan PPAT mendapatkan informasi di era new normal yang mengharuskan pelayanan tanpa tatap muka. Untuk pengurusan sertifikat di BPN Sleman, alhamdulillah sangatlah mudah. Ternyata nggak seperti yang saya duga gitu. Dan apalagi sekarang dibantu dengan proses melalui IT gitu. Ya menurut saya sangat baik dan memuaskan deh. Untuk protokol kesehatannya, alhamdulillah yang saya amati dari mulai depan pintu gerbang sampai masuk itu sangat diprioritaskan untuk kesehatan kita dalam pandemi ini. Pelayanannya? Untuk pelayanannya sangatlah baik lah. Sangatlah baik dan sesuai dengan SOP-nya kita. Terima kasih. Berikut tanggapan saya mengenai video yang baru saja kita tonton bersama. Dalam konten video tersebut menayangkan mengenai penerapan salah satu substansi mata pelatihan manajemen dan Smart ASN terkait tugas dan fungsi ATR BPN sebagai penyedia pelayanan pertanahan, yaitu pilar kecakapan digital atau digital skill. Sebagai bagian dari transformasi digital, transformasi digital sendiri memiliki pengertian sebagai upaya merubah cara kerja dari sistem manual menjadi sistem digital. Mungkin untuk sebagian pegawai hal ini bukan merupakan hal yang mudah karena banyak ASN pada BPN adalah merupakan bagian dari generasi pertama. Tapi dalam video tersebut ditunjukkan bahwa beliau-beliau ini tetap mau belajar untuk menerima perubahan ke arah digital. Ini merupakan bentuk usaha dan keseriusan untuk berproses menjadi lebih baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kepengurusan tanah semakin mudah dan lancar sehingga tercapai kepuasan dan peningkatan kepercayaan dari masyarakat kepada BPN. Dengan ada transformasi digital ini, di mana BPN merubah berkas manual menjadi berkas digital, diharapkan akan mempermudah akses informasi pertanahan sehingga dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku kapanpun dan dimanapun. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia sesuai arahan dari Bapak Menteri. Selamat siang, Pak. Oh iya, selamat siang, Bu. Silakan duduk, Ibu. Iya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Pak. Saya mau buat sertifikat tanah saya. Itu kira-kira gimana ya, Pak? Oh, pendaftaran tanah pertama kali ya, Bu? Iya. Untuk persyaratannya tuh ada di brosur ini, Bu. Silakan Ibu pelajari dulu. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, tanya saya aja, Bu. Saya baca dulu ya, Pak. Baik. Untuk surat kuasa ini gimana ya, Pak, maksudnya? Oh, surat kuasa. Bentar, Bu. Ada telepon masuk. Saya matiin dulu ya. Oke. Surat kuasa itu maksudnya, nanti apabila Ibu berhalangan untuk melakukan pengurusan atau Ibu ingin diwakilkan pengurusannya, bisa menggunakan surat kuasa ini, Bu. Nanti surat kuasa ini akan ditandatangani oleh Ibu dan penerima kuasa, Bu. Oh, jadi bisa nggak langsung saya yang ngurus ya? Iya, benar sekali, Ibu. Berarti Ibu udah paham semua ya buat persyaratannya ya? Sudah, Pak, saya paham. Oh, baiklah. Jadi segera dilengkapi ya, Ibu, ya persyaratannya. Baik, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Mari. Seperti yang kita ketahui bersama, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayanan publik. ASN berfungsi, bertugas, berperan untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.
Dalam video tersebut menggambarkan best practice manajemen ASN, di mana seorang pegawai yang sedang melayani masyarakat dengan menyapa, lalu mempersilahkan duduk terlebih dahulu, kemudian memberikan brosur mengenai syarat dan alur pendaftaran tanah. Beliau juga menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh pemohon, seperti surat kuasa. Dan di sela-sela menjelaskan tersebut, beliau menerima telepon dan meminta izin untuk mematikan telepon, lalu lanjut menjelaskan dan melayani masyarakat sampai keperluannya selesai. Pegawai tersebut telah menerapkan best practice dalam pelayanan publik, yaitu dengan memberi pelayanan yang cepat, tanggap, dan ramah kepada masyarakat yang berkepentingan dengan menerapkan nilai berorientasi pada pelayanan, memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, dengan manajemen ASN yang baik, diharapkan dapat menghasilkan ASN yang profesional dan berkualitas dan dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Waduh, Pak Mirza, kemarin Bapak perintahnya A, sekarang Bapak minta B. Bapak itu sangat pelin-pelan, saya jadi pusing. Halo Riz, lagi di mana? Halo Kak Brian, iya Kak, ini lagi di kantor Kak. Gimana Kak, ada yang bisa dibantu? Oh, itu status kamu? Kenapa itu? Kok ada seperti itu statusnya? Ada masalah kah? Oh, yang barusan ya Kak. Itu Kak, biasa Pak Mirza kalau kasih kerjaan tuh bikin pusing deh Kak pokoknya. Oh gitu, kalau lagi ada masalah kita bicarain aja dulu. Tapi hapus dulu statusnya ya, biar kita bisa bicarain baik-baik gimana bagusnya. Oh iya, boleh deh Kak. Ya udah, ini langsung aku hapus statusnya ya Kak. Makasih Kak. Oke. Video tersebut merupakan salah satu contoh ASN yang tidak mengimplementasikan digital ethics atau yang sering disebut dengan netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa digital ethics adalah kemampuan seorang individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video tersebut terlihat bahwa seorang ASN yang bernama Risna menjelekkan atasannya melalui media sosial WhatsApp, melalui story WhatsApp. Menurut Risna, atasannya tersebut pelin-pelan karena memberikan instruksi yang berbeda-beda. Seharusnya jika memiliki kejadian seperti itu, Risna tidak perlu sampai membuat story WhatsApp yang isinya adalah menjelek-jelekan atasannya di media sosial. Karena dengan menjelekkan atasan di media sosial justru akan memperparah situasi, di mana nama baik Risna pun juga akan menjadi tercoreng. Selain itu, dikhawatirkan akan timbul perselisihan di dunia kerja. Solusinya adalah, jika Risna masih merasa bahwa instruksi yang diberikan atasan kurang jelas, maka dia dapat mengkonfirmasi dengan menanyakan kembali instruksi tersebut. Karena membagikan postingan yang sekiranya tidak memenuhi standar digital ethics, masalah juga tidak akan terselesaikan dengan baik dan justru akan memperparah situasi. Maka dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa Risna belum menerapkan pilar ketiga dari kompetensi literasi digital, yaitu netiquette atau etika digital. Maka seharusnya ketika kita berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di media sosial, hendaknya kita harus menyesuaikan dengan kaidah dan etika digital yang berlaku. Pada sepi semua, jam kantor padahal ada satu doang, ada satpam doang. Setelah kita menyimak video tersebut, di mana dalam video terlihat adanya pemohon yang hendak mendapatkan pelayanan pertanahan, tetapi di dalam ruang loket tidak terlihat adanya pegawai atau petugas loket, sehingga pemohon tersebut tidak mendapatkan pelayanan pertanahan sebagaimana mestinya.
Padahal pemohon tersebut pada saat itu datang pada jam kerja. Ini memperlihatkan kondisi bahwa seorang ASN atau petugas loket tersebut tidak memiliki tanggung jawab, terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Seandainya petugas loket tersebut memiliki tanggung jawab, dia tidak akan meninggalkan tempatnya sampai jam istirahat selesai. Dan juga dalam pasal 23 huruf E Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di situ menyebutkan bahwa seorang ASN dalam menjalankan tugasnya penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa sebagai seorang ASN kita harus bekerja sebaik mungkin dan agar memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap publik. Adapun solusi menurut saya, yaitu yang pertama, seorang ASN harus memahami tentang fungsinya sebagai pelayan publik, di mana dalam menjalankan pelayanan publik harus secara profesional dan berkualitas. Kemudian yang kedua, sebagai seorang ASN hendaknya menanamkan nilai-nilai dasar ASN dan haruslah menjaga kode etik seorang ASN. Kemudian apabila setelah upaya-upaya tersebut tidak atau telah terlaksana tetapi masih saja terlihat atau adanya kejadian kondisi-kondisi seperti dalam video tersebut, maka hendaklah dilakukan pembinaan kepada pegawai tersebut. Saya kira itu, dan demikian penjelasan saya mengenai video tersebut. Terima kasih. Kesimpulan atau hikmah dari beberapa video tadi adalah kita sebagai ASN harus dapat menjalankan tugas dan fungsi, mengimplementasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai manajemen dan smart ASN dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam dunia pekerjaan, dalam hal ini sebagai ASN Kementerian ATR BPN. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.